Greetings and welcome again, friends, to our series of study. Selamat malam dan selamat datang kembali saudara-saudari di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. How faithfully the Lord has been leading us, and He truly deserves all our praise. Betapa setianya Tuhan telah menjaga kita dan Dia berhak untuk menerima akan seluruh kepujian yang kita naikkan. What an honor it is to be receiving these special privileges to study God's Word together. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk boleh menerima akan firman Tuhan ini secara bersama-sama. And I pray, friends, that we may not take any of this for granted. Dan saya berharap saudara-saudari sekalian bahwa kita tidak akan mengambil pelajaran ini hanya secara sia-sia. I trust also that the Lord has personally been speaking to you through the messages. Saya percaya juga bahwa Tuhan telah berbicara kepada saudara-saudari secara personal melalui pembelajaran yang kita miliki. And I hope that you've been taking these messages to the Lord in prayer. Dan saya juga berharap bahwa saudara-saudari telah mempelajari akan firman ini dan juga mendoakannya. So thank you for your support through prayers in a special way. Terima kasih untuk dukungan saudara-saudara melalui doa-doa yang telah diberikan. And God, we can see those miracles in our lives. God has literally been upholding all of us as we partake in this worship. Dan kita dapat melihat akan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa Dia telah menjaga kita, menjaga akan pelajaran ini selama pelajaran ini berlangsung. Let us bow our heads for prayer and ask God to be magnified in our midst. Mari kita berdoa untuk meninggikan Tuhan di dalam pembelajaran ini. Loving Father in heaven, thank you for this gift. Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu. We thank you, God, for calling us your own. Terima kasih karena memanggil kami sebagai milik-Mu. And we thank you for inviting us to your word again and again. Terima kasih karena telah mengundang kami untuk boleh mempelajari firman-Mu lagi dan lagi. Thank you, God, for feeding us every single night through your special word. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan pemahaman kepada kami mengenai firman-Mu malam demi malam. We thank you for how you're re-emphasizing and presenting truth in a new light to us. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami pemahaman yang baru mengenai kebenaran-Mu dan juga memberikan kami pengertian yang lebih dalam. Rather, Lord, we also believe it's not really new, but really ignored light in our lives. Kami juga memahami ya Tuhan bahwa ini bukanlah sesuatu yang baru dan kami seringkali melupakan akan hal ini, mengabaikan akan firman. We thank you, God, for being a long-suffering Savior. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjadi Tuhan yang penuh dengan kesabaran. In a special way, I thank you for bringing us together night after night to listen to your voice. Dan kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membawa kami malam demi malam untuk boleh mendengarkan akan firman. We thank you for the power of the Holy Spirit that we feel leading in our midst. Kami juga berterima kasih untuk kekuatan dari Roh Kudus yang boleh kami rasakan berada di antara kami. Thank you, God, for taking charge of any language barrier and presenting your word in truth to your people. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjadi perantara di dalam penerjemahan ini sehingga kebenaran-Mu boleh disampaikan kepada umat-umat-Mu. Plead, Lord God, that we may dare not lean on self as we go through this study. Kami memohon ya Tuhan agar kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri saat kami akan mempelajari akan pembelajaran ini. Lord, I plead that we may repeatedly be reminded our strength comes from the Lord. Ya Tuhan, saya juga memohon agar kami boleh terus diingatkan agar kami boleh memahami bahwa kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu. Please purify our hearts, Lord, that we may see you and understand you better. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menyucikan hati kami agar kami boleh melihat Engkau dan memahami Engkau dengan lebih baik. Please draw us closer to thee, we pray. Kiranya Engkau boleh membantu kami untuk boleh menjadi lebih dekat dengan Engkau adalah doa kami. May you be all in all to us. Kiranya Engkau menjadi satu-satunya, menjadi keseluruhan di dalam kehidupan kami. Thank you in Jesus' name. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.
Welcome, friends, and God bless you abundantly as you pay attention to these studies. Selamat datang kembali saudara-saudari, dan kiranya berkat Tuhan yang berkelimpahan boleh menjadi bagian saudara saat saudara akan mendengarkan akan pembelajaran ini. I also hope, friends, that you will not limit these truths to yourself, but that you will strive to bring this truth to many people out there. Dan saya juga berharap saudara-saudari bahwa kebenaran yang telah kita pelajari ini tidak hanya akan menjadi milik saudari dan saudara, tetapi juga boleh Anda bagikan kepada orang-orang di sekitar. I want to thank God for this special gift, and it's just been such a blessing to be able to worship with you all. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat yang istimewa ini, dan ini merupakan sebuah berkat untuk boleh beribadah bersama dengan saudara-saudari sekalian. What a journey it's been so far. Merupakan suatu perjalanan yang telah kita alami bersama. We've got 3 nights, including tonight. Kita memiliki 3 malam, termasuk pada malam hari ini. We're working on Commandment 8 tonight, and then 9 and 10 by God's grace. Kita sedang membicarakan hukum yang ke-8 pada malam hari ini, dan hukum yang ke-9 dan ke-10 oleh kasih karunia Tuhan pada 2 malam berikutnya. And we trust that the Lord who has brought us thus far is more than able to take us onwards. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang telah membawa kita sejauh ini adalah lebih dari mampu untuk membawa kita lebih jauh lagi sampai akhir daripada seri kita. What a wonderful blessing it has been to see God reveal the 10 promises in His Word. Merupakan suatu berkat yang luar biasa untuk boleh melihat Tuhan menunjukkan akan ke-10 hukumnya. I hope you've been able to see the commandments in a way perhaps you may not have appreciated in the past. Saya berharap bahwa saudara-saudari dapat melihat pemahaman yang baru mengenai ke-10 hukum ini yang mungkin tidak Anda lihat sebelumnya. I hope you've recognized that repeated emphasis that the commandments are all about love. Saya harap bahwa saudara-saudari dapat melihat penekanan yang ditekankan secara berulang-ulang bahwa hukum tersebut adalah mengenai kasih. And that's not our interpretation. Those are the very words of Jesus. The commandments are all about love. Dan itu bukanlah pemahaman dari kita, tetapi pemahaman tersebut datang dari Yesus yang berkata bahwa hukum tersebut adalah mengenai kasih. And so I pray that God will help us appreciate that very special truth about the commandments. Jadi saya berdoa agar kita semua dapat memahami, menghargai lebih dalam akan kebenaran yang telah diberikan kepada kita mengenai hukum tersebut. We're also recognizing that because God is love, Dan juga kita memahami bahwa karena Tuhan itu adalah kasih, we can't keep a loving law without a loving God. kita tidak dapat melihara hukum yang penuh kasih itu tanpa memiliki akan Tuhan yang penuh kasih. The Bible tells us that the law is righteous. Alkitab mengatakan bahwa hukum tersebut adalah kebenaran. We can't keep a righteous law without a righteous God. Kita tidak dapat memelihara akan hukum yang penuh dengan kebenaran itu tanpa memiliki Tuhan yang adalah kebenaran. No wonder in 2 Corinthians 6:16, God is declaring His desire, His longing to dwell in us and to walk in us. Oleh sebab itu di dalam buku 2 Korintus 6 ayat 16 Tuhan berkata dia memiliki kerinduan untuk boleh diam di dalam kita, untuk boleh bersama-sama di dalam kita. And that's why the Bible tells us Christ in you is your hope of glory. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan di dalam kita adalah harapan kemuliaan. It's beautiful. Jesus Himself helps us understand that you need love in order to keep the commandments, John 14:15. Dan Tuhan juga mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15 sesuatu yang indah bahwa jika kita mau menuruti akan hukum, kita juga harus memiliki akan Tuhan. He declares that you need me in order to fulfill the law. Dia menyatakan bahwa kita membutuhkan akan Dia untuk boleh memelihara akan hukum. For Romans 13:10 tells us love is the fulfilling of the law. Di dalam buku Roma 10 ayat 13 dikatakan bahwa kasih adalah penurutan terhadap hukum. We need God who is love in order to fulfill the law. Kita membutuhkan akan Tuhan yang adalah kasih untuk memelihara akan hukum tersebut. The first 4 commandments then speaking to us about what it really means to love God. Keempat, hukum pertama berbicara kepada kita apakah arti sesungguhnya daripada mengasihi Tuhan.
And then starting from commandment 5, we've transitioned into the last section of the 10 commandments, the 10 promises. Dan masuk kepada hukum yang kelima, kita masuk kepada bagian yang kedua dari ke-10 hukum tersebut atau ke-10 janji. And in each of them, we're seeing God's promise, for he says, if you have love, you will keep the commandments. Jadi di dalam setiap hukum juga kita melihat akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan juga berkata, jika engkau memiliki kasih, engkau akan menuruti akan hukum atau janji tersebut. It is a powerful assurance to recognize if we have God, we can keep the commandments. We will keep the commandments. Itu merupakan suatu kekuatan yang telah diberikan bagi kita, bahwa jika kita memiliki akan Tuhan, kita dapat memelihara dan kita akan memelihara akan hukum tersebut. Friends, that means, as Paul says, I die daily. Dan oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa saya meninggal secara hari per hari. It's a daily experience. It's not a past event. It's a repeated, renewed daily experience. Paulus berkata mati setiap hari, oleh karena itu adalah pengalaman yang harus kita miliki selama setiap hari, hari demi hari, bukan pengalaman masa lampau. Death to self and the exaltation of Christ in our lives. Mati terhadap diri sendiri dan meninggikan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. And we need that, friends, in order to join our voices with Paul and be able to say, it is not I, but Christ who lives in me. Dan kita membutuhkan akan pengalaman tersebut agar kita dapat berkata-kata bersama-sama dengan Paul bahwa bukan saya yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. In the 5th commandment, we were really unsettled as God was now demanding that we love and honor imperfect beings. Di hukum yang kelima, kita merasa gelisah karena kita diminta oleh Tuhan untuk menghormati akan orang tua kita yang tidak sempurna. In the 6th commandment, God spoke to us that thou shalt not kill. Di hukum yang keenam Tuhan berbicara, janganlah engkau membunuh. We recognize there's a lot of self-murder that we are doing. Kita juga menyadari bahwa begitu banyak pembunuhan terhadap diri sendiri yang telah kita There's a lakukan. lot of devaluing of others that we are doing. Kita juga telah banyak melakukan penurunan nilai terhadap orang lain. And then we came to commandment 7. Dan kemudian kita masuk kepada hukum yang ke-7. And that was a beautiful exposition where God helps us understand how the commandment 7 is not emphasizing adultery, but emphasizing commitment. Dan di hukum yang ke-7 kita melihat penjelasan yang begitu sangat indah, di mana Tuhan menjelaskan bahwa penekanan di dalam hukum tersebut bukan pada kata persinahan, adultery, tetapi pada kata commit atau melakukan. Being committed to God is an attack on adultery. Menjadi berkomitmen kepada Tuhan merupakan perlawanan terhadap persinahan. For commitment is greater than adultery. Praise God. Karena komitmen adalah lebih besar daripada persinahan tersebut. Puji Tuhan. That brings us to commandment 8. Dan itu membawa kita kepada hukum yang ke-8. And we're going to go read that in Exodus 20 to bring us up to speed. Dan kita akan membaca itu di dalam buku Keluaran pasal yang ke-20. Exodus 20 verse 15, sister, please. Keluaran 20 ayatnya yang ke-15 dikatakan, jangan mencuri. Thou shalt not steal. Jangan mencuri. Now, what does that mean? Lalu apakah arti dari hal tersebut? Thou shalt not steal. Jangan mencuri. Now, that is a special word, Itu merupakan kata yang istimewa. and a correct translation, I believe, would be also to find it used elsewhere. Let's see where else this word is used. Let's go to Job chapter 4. Let's go there. Dan Job untuk pemaham chapter 4. Dan untuk pemahaman yang lebih baik, kita juga akan melihat akan kata yang sama yang digunakan di dalam Job. And if you go to Job chapter 4, particularly verse 12, Di buku Ayub pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4. and so Ayub you'll have to
Yes. Sorry, please go ahead. Ayub 4 ayat 12. You'll just have to help me to see if that's what it says. So I'm just going to read this in the English. It says, a thing was secretly brought to me. Is that what it says also? Yes. Okay, great. So please read it. Please read it. Sekarang sebuah kata telah disampaikan kepadaku secara rahasia dan telingaku menangkap bisikannya. Now this is interesting. Ini sangat menarik. It says a thing was secretly brought to me. Di sini dikatakan sekarang sebuah kata telah disampaikan kepadaku secara rahasia. Those are two words in the English, secretly brought. In the Hebrew, it's just one word. The word is ganab. Ada dua kata di dalam bahasa Inggris, yaitu dibawakan secara rahasia. Di dalam bahasa Ibrani adalah ganab. Now, what's interesting about this is because that's the same word that is translated steal in Exodus 20:15. Yang sangat menarik di sini, kata ganap itu juga adalah kata yang digunakan di dalam buku Keluaran pasal 20 ketika berkata janganlah kata mencuri. Now, it's important for us to understand what this means. Kita perlu untuk memahami akan apa arti ini. Because in the context of Exodus 20:15, it is specifically speaking, as you know, the second section is specifically speaking about your relationship with your fellow men. Kita perlu memahami akan konteks dari hukum ini karena kita mengetahui bahwa di buku Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15, konteks dari hukum tersebut adalah hubungan antar sesama manusia. And hence the word steal. Maka kata mencuri, because it relates to your relationship with fellow men. Karena itu berhubungan dengan hubungan Anda dengan sesama manusia. Because the truth is you can't steal from God. Karena faktanya Anda tidak bisa mencuri dari Tuhan. And some people are saying that's not true. Dan mungkin ada yang berkata bahwa itu tidak benar. Well, the Bible is clear. It tells us, you steal, tithes and offerings. Tetapi faktanya adalah Alkitab juga mengatakan bahwa Anda mencuri akan perpuluhan. Is that really what it says? Apakah itu yang dimaksudkan di sini? Well, let's see if we can go revisit that by God's grace. Mari kita lihat kembali jika kita dapat memahami akan itu oleh kasih karunia Tuhan. Let's go to Malachi chapter 3 by God's grace. Malachi chapter 3. Mari kita buka di dalam buku Maleakhi ayat yang ketiga, pasal yang ketiga. Malachi 3. And so if you could read verse 8, please. Saya akan membaca ayat yang ke-8. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8. Dapatkah manusia merampok Allah? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan dengan cara bagaimana kami telah merampok engkau dalam hal persepuluhan dan persembahan kunjukan. Now, if you read carefully, and I don't know if the Bahasa makes the distinction, but in English, the Lord no longer says, will a man steal from God? No, that's not what it says. Tetapi jika kita membaca ini secara perlahan-lahan dan memahaminya, di sini dijelaskan lebih dalam, tetapi juga dikatakan bahwa dapatkah manusia merampok Allah? It's a different word in the English. It's also a different word in the Hebrew. This time the word is no longer ganab. It's now kaba, Q-A-B-A. Jadi di sini bukan hanya pengertiannya yang sedikit berbeda di dalam bahasa Inggris, tetapi juga di dalam bahasa Ibrani itu sendiri. Bukan kata ganab lagi yang digunakan mengenai perampokan di sini, tetapi kata kaba. And so the Lord says, you've robbed me in tithes and offerings. Jadi di sini Tuhan berkata bahwa kita telah merampok dari Tuhan dari persepuluhan dan persembahannya. Why did God not say you've stolen from me? Why didn't he say that? Kenapa Tuhan tidak berkata bahwa engkau telah mengambilnya daripadaku? Mengapa dia tidak berkata begitu? What does that word mean, steal? It means we referred from Job 4:12 to do something secretly without the other person's knowledge. Karena di dalam bahasa Inggris kata steal ini berarti adalah yang berhubungan dengan kata yang digunakan di buku Ayub tadi, bahwa mengambil sesuatu secara rahasia. And that's why, friends, I need us to understand you can never steal from God. Oleh sebab itu saya mau Anda untuk memahami bahwa Anda tidak akan pernah dapat mengambil sesuatu dari Tuhan secara rahasia. Someone says, what does that mean? Seseorang berkata, apa arti dari ini? What that means is a thief steals, and it's stealing when he's doing it without the knowledge of the owner.
Jadi di sini bahwa pencuri mencuri ketika dia tidak diketahui oleh sang pemilik secretly. secara rahasia. And because God sees everything every time, you can never steal from God. Oleh karena Tuhan dapat melihat segala sesuatunya dalam setiap waktu, oleh sebab itu kita tidak akan pernah dapat mencuri daripada Tuhan. Many people are of this understanding, oh, I've stolen this and God doesn't know. Oh, ada orang-orang yang mungkin berkata bahwa saya telah mengambil ini daripada Tuhan, steal, dan Tuhan tidak mengetahuinya. God sees everything and hence you can never steal from God. Tuhan melihat segala sesuatunya, maka dari itu kita tidak akan pernah dapat mengambil daripada Tuhan. What we take, which is rightfully belonging to God, is called robbery, not stealing. Yang telah kita lihat di sini bukanlah mengambil dalam artian secara rahasia, tetapi merampok. Hence our title for the message, Daylight Robberies. Dan oleh sebab itu kata dari malam hari ini yang merupakan tema kita adalah perampokan pada siang. Robbery, when people enter a bank, when robbers enter a bank and at gunpoint, everyone's watching this, at gunpoint they threaten and take away. Perampokan. Jadi yang di sini yang kita maksud akan bicarakan adalah perampokan. Contohnya ketika seseorang masuk ke dalam sebuah bank lalu membawa pistol dan menutup matanya atau mata orang lain, dan juga orang-orang melihat bahwa dia sedang merampok. It's important to understand this because you are not stealing tithes and offerings. You're not. Kita perlu memahami akan ini karena kita tidak sedang mengambil akan persepuluhan dan persembahan. So perhaps you're stealing from the church. Church may not know, does not know maybe. Mungkin Anda sedang mengambil dari gereja, mungkin gereja tidak mengetahuinya. But you're robbing God. Tetapi Anda sedang merampok Tuhan. He sees you spend the money that should rightfully be entering the offering bag. Dia melihat Anda mengambil akan uang yang harusnya Anda letakkan di dalam kantong persembahan. It's a daylight robbery as you take what is his and spend it any way you feel like. Itu merupakan perampokan pada siang hari di mana dia melihat apa yang engkau ambil dan engkau gunakan. You see, friends, stealing, we want to understand this. Stealing says a lot about the character of the thief. Kita mau memahami akan ini. Mengambil, steal di sini menunjukkan akan karakter dari orang yang melakukannya. And that's what we want to understand and appreciate. Dan inilah yang mau kita untuk pahami secara lebih dalam. You see, friends, stealing suggests discontentment. Di sini kita dapat melihat bahwa mengambil sesuatu menunjukkan akan ketidakpuasan. And understand, we've been studying this repeatedly. God has been emphasizing he's more interested with the motives of the heart rather than the end result action. Dan kita telah mempelajarinya secara berulang-ulang dan juga mendapatkan penekanan bahwa Tuhan lebih tertarik untuk melihat akan motif kita, akan latar belakang daripada apa yang telah kita lakukan. Hence, discontentment is something you see. Discontentment is something you can't see. Stealing you can see, or rather robbery you see. Maka di sini ketidakpuasan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat, tetapi mengambil ataupun merampok itu adalah sesuatu yang dapat kita lihat. I really hope we're catching this. Saya harap Anda benar-benar memahaminya. You can't see discontentment in someone's heart, no. Anda tidak dapat melihat ketidakpuasan di hati seseorang. But you see, it is discontentment from where this act of robbing, stealing takes place. Tetapi Anda dapat mengetahui bahwa perasaan ataupun perasaan ketidakpuasan ini yang menjadi dasar ketika seseorang mulai mengambil, mencuri. So it's important to understand that when you begin to cherish discontentment, jadi ini perlu untuk dipahami ketika Anda mulai memiliki menguatkan perasaan ketidakpuasan Anda. What you're really saying is God has not provided something I want. Apa yang sebenarnya Anda sedang katakan bahwa Tuhan tidak sedang memberikan apa yang saya mau. And as a result, your act of thievery is saying because God has not provided for me, I have to do it myself. Jadi oleh sebab itu Anda melakukan pencurian karena Anda merasa bahwa Tuhan tidak memberikannya kepada saya, jadi saya harus melakukannya seorang diri. See, that's what the thief is telling the world.
Dan itulah yang dikatakan oleh pencuri kepada dunia. God has not done enough for me. He's not provided enough for me, so I have to do it for myself. I have to steal to get it. Tuhan tidak melakukannya untuk saya, Tuhan tidak memberikan kecukupan bagi saya, oleh sebab itu saya harus melakukannya secara seorang diri. This is deep. Ini sangat dalam. And the Lord would have us truly, prayerfully consider this. Dan Tuhan mau untuk kita benar-benar memahami dan mendoakan akan hal ini. How often have you sat back with a discontented heart? Berapa sering Anda sedang duduk dan Anda memiliki perasaan yang tidak puas. Saying, no, God has not done enough. Dan Anda berkata bahwa, oh, Tuhan tidak melakukan cukup di dalam kehidupan saya. That's why I've got to go out and steal, because that's the only way to get it. Oleh sebab itu saya harus pergi keluar dan mencuri, karena itu satu-satunya cara agar saya boleh mendapatkan yang saya mau. Let's pick up a few passages. Exodus 21, let's take a look at that. Exodus Mari kita- 21 and verse 16. Mari kita lihat beberapa ayat dan pasal di sini. Yang pertama Keluaran 21 ayat 16. Dikatakan, dan siapa yang menculik seseorang dan dia menjualnya dan orang itu didapati masih di tangannya, pastilah dia dihukum mati. Oh, if you steal someone, death, that's the pronouncement. Wow. Pada dasarnya jika Anda mencuri dari seseorang, Anda akan dihukum mati. Itulah yang dikatakan di sini. Let's go to the next chapter, Exodus 22, verse 1 and 2, please. Mari kita buka ayat berikutnya di dalam Keluaran pasal 22 ayat yang pertama dan kedua. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor kambing domba dan dia menyembelihnya atau menjualnya, maka dia harus membayar 5 ekor kawanan lembu ganti lembu itu dan 4 ekor kawanan domba ganti kambing domba itu. Jika seseorang pencuri tertangkap sedang membobol, lalu ia dipukuli dan mati, tidak ada utang darah baginya. Verse 3 and 4, please. Ayat yang ketiga dan keempat. Jika matahari telah bersinar atasnya, dia berhutang darah. Dia harus membayar ganti. Jika dia tidak memiliki apapun, maka dia harus jual berkenaan dengan barang curiannya. Jika barang curian itu benar-benar didapati masih hidup di tangannya, baik lembu maupun keledai jantan maupun kambing domba, maka dia harus membayar ganti 2 kali lipat. So if he's stolen and cannot make full restitution, Jadi jika Anda mencuri dan Anda tidak dapat mengembalikannya, it's scary to read that. The command says, sell the thief, sell him so that restitution can be made. jadi hukum mengatakan bahwa jualah pencuri tersebut sehingga dapat mengembalikan yang seharusnya. And if what he has stolen is found in his hand, he needs to restore back double, the Bible says. Jadi di sini dikatakan bahwa jika hal yang dicuri juga ada di tangannya, maka harus dikembalikan secara 2 kali lipat. God really is very serious about this command because, friends, I don't think you understand how bad stealing makes God look before the world. Tuhan sangat serius dengan hukum ini. Jika kita boleh melihat ayat yang telah kita baca, kita harus melihat secara lebih serius bagaimana hukum ini, bagaimana pencurian ini menunjukkan Tuhan dengan cara yang salah di hadapan dunia. Stealing is a horrible misrepresentation of God. Pencurian merupakan hal yang mengerikan yang kita tunjukkan kepada dunia mengenai Tuhan kita. The thief is presenting God in a very weak position. He's telling the world, my God is not able to do anything for me. Pencuri di sini menunjukkan kepada dunia, menggambarkan kepada dunia bahwa Tuhan saya tidak mampu untuk mencukupi apa yang saya miliki, oleh itu saya mencuri. And friends, it truly is hurtful to God because God does so much for us. Dan itu sangat menyakitkan bagi Tuhan karena Tuhan telah melakukan begitu banyak bagi kita. And notice, friends, the command's emphasis is not on the act itself. It's about that discontented spirit you cherish. Dan di sini kita lihat bahwa fokusnya bukan pada hal yang dilakukan pencurian itu, tetapi juga kepada perasaan kita, kepada hati kita, motif di belakang, di mana kita suka memiliki perasaan ketidakpuasan yang kita pegang. Now understand, when we speak of discontentment, it's very different from hunger and thirst for righteousness. It's different Jadi from that. kita perlu memahami di sini bahwa rasa tidak puasan ini berbeda dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ini berbeda dengan hal tersebut.
For God teaches you his word, but you're hungry and thirsty for more. You've gotten the word, but you want more of God's word. That's different from what we're speaking of. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Tuhan mengajarkan kita akan firman-Nya, lalu kita menjadi lebih lapar dan lebih haus akan kebenaran. Ini berbeda konteks dengan yang kita maksud dengan ketidakpuasan di sini. In the command, God is addressing that discontented heart, even after all that God does and provides and secures. You still say, no, God has not done enough for me. I need to do something for myself now. Ketidakpuasan hati yang kita maksudkan di sini adalah Tuhan telah memberikan segala sesuatunya kepada Anda, melakukan segala sesuatunya untuk Anda, dan Anda masih berkata bahwa, oh Tuhan tidak melakukan cukup dan saya harus pergi melakukannya dengan cara saya sendiri. Notice another profound principle that comes to us in Deuteronomy chapter 23, verse 24. Deuteronomy 23, verse 24. Mari kita lihat juga salah satu ayat yang dapat kita baca yang berhubungan dengan hal ini. Ulangan 23 ayat 24. Apabila engkau masuk ke kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sesuka hatimu sampai kenyang. Tetapi janganlah masukkan satu pun ke dalam bejanamu. You hear that? So beautiful. Anda mendengar itu sangat indah. In a world we live in, this is such a beautiful commandment. Di dalam dunia yang kita tinggali saat ini merupakan suatu perintah yang indah. I don't know about you, I love grapes. Grapes are awesome. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya sangat menyukai buah anggur. And God says, when you come to your neighbor's vineyard, eat as much as you can. Eat your full. Dan di sini Tuhan berkata, jika Anda masuk ke dalam kebun anggur tetangga Anda boleh makan sesuka hati sampai kenyang. Oh, that's precious, Lord. That is just precious. Oh, itu merupakan sangat indah, sangat berharga. Do you understand that if everybody on earth followed this principle, there would be not one hungry person on planet Earth? Dapatkah Anda pahami, jika seluruh orang di dunia ini mengikuti akan prinsip ini, maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan merasa kelaparan. Let me just give a little bit of a nod to the health message. Mari saya berikan lebih pemahaman lebih mengenai hukum kesehatan. Truth is, if we ate what God prescribed in Eden, faktanya jika kita memakan apa yang telah dikatakan Tuhan di Taman Eden, there would be enough food for every single person on this planet. Maka akan ada cukup banyak makanan yang boleh mencukupi setiap orang yang ada di planet ini. The whole thing about the shortage of food setiap hal yang berkaitan dengan kurangnya pokok makanan is simply the result of the unsustainable diet people are on. Itu adalah hasil daripada makanan yang tidak dapat dicukupi oleh banyak manusia. The consumption of animal food, the consumption of animal meat is not a sustainable way. Science has proven this now. Mengkonsumsi akan daging merupakan pokok makanan yang tidak dapat berkelanjutan. Itu telah dibuktikan oleh hal ilmiah. The grain that humans should be eating, animals are being fed all of that. Bulir-bulir atau gandum yang harusnya menjadi makanan manusia diberikan kepada binatang. And so there's a food shortage, whereas if we had stuck to the original diet plan, there would be no food shortage in the world. Oleh sebab itu adanya kekurangan makanan, tetapi jika kita boleh kembali kepada diet atau makanan yang telah diberikan pada awalnya, maka tidak akan ada yang namanya kekurangan makanan. So that was something I'd like us to think about. Itu adalah sesuatu yang mau saya untuk kita pikirkan lebih dalam. But back in Deuteronomy 23, what a powerful principle that God lays down. Kembali ke dalam buku Ulangan pasal 23 merupakan prinsip yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. That if everyone practiced this, nobody would lack food. Jika semua orang mempraktekkan akan hal ini, maka tidak akan ada yang kekurangan akan makanan. But notice also God says you can eat your full in the vineyard, but don't fill up bowls and take home. Tetapi juga kita perlu perhatikan di sini Tuhan berkata, engkau boleh makan buah anggur sesuka hatimu, tetapi janganlah memasukkan satu pun ke dalam bejanamu. You can only dine in, but you can't take out. Anda hanya boleh makan di sana, Anda tidak boleh membawanya pulang. You see, why? Mengapa? You see, when you're filling up bowls and going away, you're saying something to your neighbor.
Anda ketika Anda sedang membawa akan mangkuk bejana Anda, lalu Anda menaruh akan makanan di situ, Anda sedang mengatakan sesuatu kepada tetangga Anda. What you're saying to your neighbor is, I don't know whether God will feed me my next meal, so I've got to take this and fill up my bowls while I can, because I know God, I don't know if he will come through my next meal. Yang Anda sedang katakan kepada tetangga Anda adalah bahwa, oh saya tidak tahu apakah Tuhan masih akan memberi saya makanan kepada keesokan harinya. Saya tahu Tuhan memberi saya hari ini, tetapi saya tidak tahu tentang hari esok. Oleh sebab itu, saya harus membawa akan makanan yang di dalam bejana ini. He's not realizing it's actually God's law that made a provision for him to be eating at his friend's vineyard. Yang orang ini tidak pahami bahwa sebenarnya itu adalah perintah dari Tuhan yang boleh membuat orang ini makan buah tersebut di kebun dari orang ini. And hence, friends, the very God who provides for us is the very God we doubt and question and don't trust. Dan saudara-saudara, Tuhan yang sama yang memberikan kecukupan bagi kita adalah Tuhan yang sama yang seringkali kita ragukan di dalam kehidupan kita. Let's go to Philippians 4 and verse 19. Mari kita buka di dalam buku Filipi 4 ayat yang ke-19. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dengan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan. Paul says, my God will supply all, not a little bit, he'll supply all that you need. Di sini Paulus berkata bahwa Allahku akan memenuhi akan segala kebutuhanmu menurut kekayaannya, semua, bukan hanya sebagian. Notice God's emphasis is in providing for your needs, not your wants and luxuries, but your needs. Lihatlah di sini bahwa penekanannya bahwa apa yang Anda butuhkan bukan Anda inginkan. The challenge is needs can vary between the rich and the poor. That's what's difficult about this. That's what's corrupt rather about this. Di sini yang merupakan menjadi tantangannya adalah kebutuhan antara yang kaya dan yang miskin adalah berbeda. To the rich, unless he has a very expensive car, he can't go out. I mean, that very expensive car becomes his need, which it shouldn't be. Untuk orang yang memiliki kekayaan, bagi mereka kebutuhan mereka adalah memiliki mobil yang sangat mahal. Dan jika mereka tidak memiliki mobil yang mahal, mereka tidak dapat keluar. Dan mobil yang mahal itu menjadi kebutuhan mereka yang dimana tidak seharusnya. He's got to have millions in the bank, or else he feels he's very poor. Dan dia harus memiliki banyak uang di dalam banknya, atau tidak dia akan merasa bahwa dia sangat miskin. So the rich then define needs very differently, and it's a very corrupt measurement. Dan di sini yang orang kaya memiliki pemahaman tentang kebutuhan itu secara berbeda. But the Bible tells us God is able to supply all your needs. Dan di sini Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. But not only that, if you read the text carefully, it says he will supply according to his riches in glory by Christ Jesus. Dan di sini jika Anda membaca lebih terus, dia berkata bahwa menurut kekayaannya dengan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. He's not providing according to my capacity, he's providing according to his limitless capacity. Di sini dia tidak memberikan sesuai dengan kapasitas akan kita, tetapi di sini dia memberikan sesuai dengan kapasitasnya yang tidak terbatas. Do you feel like praising God? Apakah Anda merasa untuk memuji akan Tuhan hari ini? Or do you feel like, not feeling that heavenly abundance? Ataukah Anda tidak merasa akan berkat yang berkecurahan di dalam kehidupan Anda? And hence you cherish that discontentment in your heart. And each time you do that, what you're saying to the world is that my God has fallen short. He's not come through for me. Dan maka daripada itu, ketika Anda tidak memiliki akan hal tersebut, Anda merasakan ketidakpuasan dan Anda mulai berkata bahwa Tuhan, saya tidak mampu untuk mencukupi akan kebutuhan saya. What you're saying to the world is that my God, who I believe created the universe, is not able to provide for me. What? Dan apa yang Anda katakan kepada dunia bahwa Tuhan saya yang menciptakan dunia ini tidak dapat mencukupi akan kebutuhan saya. Doesn't that negate your faith directly? Apakah itu tidak meniadakan akan iman Anda?
How can you believe he created the universe when you believe that he can provide for you? Bagaimana Anda dapat percaya bahwa Dia yang menciptakan dunia jika Anda tidak percaya bahwa Dia akan mencukupi akan Anda? If you believe he's so powerful, shouldn't he be able to provide for you? What kind of a God is this that you believe creates the universe but can't provide for your simple needs? Jika Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan dunia ini, Dia adalah sangat kuat dan berkuasa, Dia juga dapat memenuhi akan kebutuhan Anda. Tuhan macam apa yang Anda percayai yang boleh menciptakan akan dunia ini tetapi tidak dapat mencukupi akan kebutuhan Anda? The Bible, on the other hand, is presenting a very different picture. Ini Tuhan memberikan gambaran juga yang berbeda di dalam kitabnya. Let's read Deuteronomy 2 and verse 7. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu telah memberkatimu dalam segala pekerjaan tanganmu. Dia mengenal perjalananmu melewati padang gurun yang besar ini. Tuhan Allahmu telah menyertai engkau selama 40 tahun dan engkau tidak berkekurangan suatu apapun. These 40 years, you have lacked nothing. Selama 40 tahun, engkau tidak kekurangan suatu apapun. If we're honest, friends, God has always provided for his people. Jika kita boleh jujur, saudara-saudari sekalian, Tuhan selalu memberikan pemeliharaannya kepada kita. But someone says, no, brother, that's not true. I remember when I had to go to bed with no food to eat. God did not provide me a meal that night. Tapi saudara, saya rasa itu tidak benar karena mungkin seseorang berkata bahwa satu malam ketika saya mau tidur, saya berdoa untuk makanan pada malam hari itu dan saya tidak memiliki makanan. Understand, friends, that's not because God lacked the ability to feed you. Don't ever question that. Perhatikan ini saudara-saudari, ini bukanlah karena Tuhan tidak mampu untuk boleh memberkati engkau pada malam hari itu. Recognize, you see, here's what's important. Perhatikan ini adalah hal yang penting. We often speak, and I would say with a lot of conviction, we trust in his omnipotence. He's created the universe. Kita sering kali berbicara, kita sering kali berkata bahwa kita percaya akan kekuatannya, bahwa dia menciptakan akan dunia ini. But if we believe he's omnipotent, tetapi jika kita percaya bahwa dia maha kuasa, shouldn't he also believe in his omniscience? Bukankah kita juga harus mempercayai akan kemahakuasaannya? That he who can do everything also knows everything. Omniscience. Dia yang dapat melakukan segala sesuatu juga mengetahui akan segala sesuatu. Do you recognize that, friends, in times when God does not give what you've been asking and you feel is your need, sadarkah saudara-saudari, ketika kita memiliki waktu di mana kita berdoa dan meminta tetapi Tuhan tidak menjawab akan doa dan permohonan kita, it's not because he lacks the ability to do so. Itu bukan karena dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. But rather in his omniscience, he sees you can do without it. Tetapi di maha ketahuannya, dia dapat melihat bahwa kita dapat melakukannya tanpa itu atau lebih dari itu. So isn't it amazing? You went to bed with no food and yet you were great and healthy the very next morning. Bukankah ini luar biasa bahwa ketika Anda tidur tanpa makanan dan Anda masih baik-baik saja pada keesokan harinya? Wait a minute, isn't that a greater miracle that he gives you strength even without you having food? Bukankah itu adalah keajaiban yang lebih karena dia dapat memberikan kekuatan bagi Anda untuk keesokan harinya bahkan tanpa makanan? Friends, we should be a living testimony to God. Saudara-saudari, kita harus menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan. That God always supplies according to his leading. Bahwa Tuhan selalu memberikan sesuai dengan kebutuhan kita dan menurut kehendaknya. That God doesn't always supply our way, but his way. Bahwa Tuhan tidak selalu memberikan sesuai dengan jalan kita, tetapi jalannya. Someone says, brother, I've been praying, nothing's happening. Seseorang berkata, saudara, saya telah berdoa dan tidak ada sesuatu yang terjadi. I've been asking him for this, but he's not giving. Saya telah meminta dia untuk hal ini, tetapi dia tidak pernah memberikannya. Friends, when will we understand
Saudara-saudari, kapan kita akan memahami prayer is not about getting things from God. doa bukanlah mengenai mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Prayer is about getting God Himself. Doa adalah mengenai mendapatkan akan Tuhan itu sendiri. Now that's strange to somebody. Itu merupakan sesuatu yang tidak biasa untuk beberapa Someone orang. is saying, what? Seseorang mungkin berkata apa? What that is saying, what that statement says is prayer is not about you asking, Lord, bless me, bless me, bless me. Yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut, doa bukanlah mengenai kita mengatakan bahwa berkati saya, dan berkati saya. For prayer is about that important question. Karena doa adalah mengenai pertanyaan tersebut. When was the last time you went in prayer and said, Lord, you know what? I don't need you to give me anything, no blessing. All I want is you in my life. Ketika pertanyaan yang kapan terakhir Anda berdoa dan mengatakan bahwa Tuhan, Anda tahu saya tidak membutuhkan apapun dari Anda. Yang saya butuhkan adalah Engkau ada di dalam hidup saya. Do you recognize that that's the prime purpose of prayer, to get God into your life? Dapatkah saudara-saudari pahami bahwa itu merupakan tujuan utama dari doa untuk boleh mendapatkan Tuhan di dalam hati kita? Now, when we get to the 10th commandment, jadi ketika kita akan mempelajari mengenai 10 hukum, it's actually very closely related to the 8th commandment. Jika kita mempelajari hukum yang ke-10 itu sangat dekat juga dengan hukum yang ke-8. It speaks of covetousness, and we're going to unpack that more when we get there. Itu berbicara mengenai mengingini, dan kita akan berbicara lebih dalam ketika kita mempelajari hukum tersebut. You see, friends, there are 3 things God has given every individual. Kita lihat di sini ada 3 hal yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu. And none can be discontent because these are gifts God gives everyone. Dan tidak ada yang dapat merasa tidak puas karena ini adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. And those 3 great gifts are time, talent, and influence. Dan ketiga hal yang diberikan kepada Tuhan kepada kita yang luar biasa adalah waktu, bakat, dan pengaruh. The 3 things God gives everybody: time, talent, influence. Dan ketiga hal yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang adalah waktu, bakat, dan pengaruh. It's a great gift to give somebody your time. Ini merupakan hadiah yang terbaik yang dapat Anda berikan mengenai ketika Anda memberikan waktu Anda kepada orang lain. When you make time for somebody, it's so special. Ketika Anda memberikan waktu Anda kepada orang lain merupakan hal yang istimewa. Talent. Talenta, bakat. Oh, I'm sure you've heard many messages on that. Saya yakin Anda telah mendengarkan begitu banyak pekabaran mengenai hal tersebut. Many people questioning whether God has even given them a talent or not. Banyak orang bertanya bahwa apakah saya memiliki talenta, apakah Tuhan memberikan saya bakat atau tidak. It's really simple. For instance, can you smile? Ini merupakan hal yang sangat sederhana. Saudara-saudari, dapatkah Anda tersenyum? What a great talent that is. Itu merupakan sebuah talenta yang luar biasa. To smile at someone who may be thinking suicidal thoughts. Anda mungkin sedang tersenyum kepada seseorang yang sedang berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. And your talent doesn't necessarily have to be money to share. Dan bahkan talenta ini bahkan tidak harus mengenai uang untuk dibagikan. Talent can be your ability to help someone with whatever. Bakat Anda, talenta Anda bahkan mungkin dapat menolong orang dengan cara apapun. By your physical labor, if you don't have that type of money, with your physical labor to go help someone in need. Jika Anda tidak memiliki uang, dengan Anda berada di suatu tempat untuk menolong orang secara fisik. Everyone has time and talent, friends. Setiap orang memiliki waktu dan juga talenta. Did you know everyone also has influence? Tahukah Anda bahwa setiap orang juga memiliki pengaruh? Some says, no, brother, I have no influence. Mungkin Anda berkata, oh saudara saya tidak memiliki pengaruh. You do, everybody has an influence. Ya, Anda, karena semua orang memiliki pengaruh. The only question is your influence a good influence or a bad influence? Pertanyaannya adalah apakah pengaruh yang Anda berikan adalah baik ataukah buruk? If these 3 are the gifts God gives to everyone, jika ketiga hal ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang, then we should know that these are the 3 gifts we rob God of a lot.
Dan juga kita perlu mengetahui bahwa ini adalah ketiga hal di mana kita sering merampok daripada Tuhan secara sering. How much time do you really give God? Berapa banyak waktu yang sebenarnya Anda berikan bagi Tuhan? Let me rephrase that. How much time do you make for God? Biarkan saya katakan lagi, berapa banyak waktu yang Anda buat untuk Tuhan? You don't understand, I'm very, very busy. I have this and I have that. I'm very, very busy. There's no time. Oh, Anda tidak memahami bahwa saya sangat sibuk, saya memiliki hal ini dan itu, dan saya tidak punya waktu, saya sangat sibuk. That's why I asked, how many of you make time for God? Oleh sebab itu saya bertanya dan berkata, berapa banyak dari Anda yang memberikan waktu Anda untuk Tuhan? How many of you push life aside and say, you know what, let that happen, whatever happens to it, I need to spend time with God? Berapa banyak dari Anda yang menyingkirkan akan rutinitas Anda dan berkata bahwa apapun yang terjadi saya harus memiliki waktu ini dengan Tuhan. This next question, I raise it quite a bit, especially to my young friends. Pertanyaan yang kedua yang saya rindu untuk tanyakan khususnya untuk bagi orang-orang muda. How are you using your talent? Bagaimana Anda menggunakan akan talenta Anda? So many young people give their nights, their days, their sleepless nights to some worldly business out there. Banyak dari orang muda menggunakan akan malam istirahat mereka, hari mereka untuk boleh menggunakan akan melakukan akan bisnis yang ada di luar sana. As a result, there's a business enterprise in the world that's become very rich because you gave and invested so much of your talent in that business. Dan sebagai hasilnya ada sebuah bisnis yang menjadi sangat berhasil dan memiliki banyak uang karena Anda menggunakan semua talenta Anda, waktu Anda untuk bisnis tersebut. Especially to my young friends, my question is, when will you give your talent to your Father's business? Dan khususnya pertanyaan saya bagi orang-orang muda, kapankah Anda akan memberikan talenta Anda kepada pekerjaan Tuhan? You've made the world rich by your talent. When will you make your heavenly Father rich by winning souls for his kingdom? Anda telah membuat dunia menjadi sangat kaya dengan talenta Anda, tetapi kapankah Anda akan membawa jiwa-jiwa di dalam pekerjaan Tuhan dengan talenta Anda? I want to be straight with you. Please don't be offended. I just want to be straight with you. Saya mau menjadi terus terang kepada Anda, saudara. Tolong jangan berkecil hati. When will you serve God? When you retire? Kapankah Anda akan melayani akan Tuhan ketika Anda sudah pensiun? When you can't stand, when you're on a wheelchair, when you're disabled because of old age, is that what you're waiting for before you serve God? Ketika Anda sudah tua, ketika Anda berada di kursi roda, ketika Anda sudah tidak mampu, apakah itu yang Anda tunggu untuk melayani akan Tuhan? So let me get this straight. Jadi biarkan saya terangkan ini secara langsung. You'll give your best to the world and you'll give your leftovers to God? Anda memberikan yang terbaik kepada dunia dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan? The prime of your health, you will give it to the world. But whatever little is left, that's what you will give to God? Dan kesehatan utama Anda berikan kepada dunia, dan apa yang tersisa lalu Anda berikan kepada Tuhan? That clearly reveals where your heart is. Dan itu sangat menjelaskan di mana hati Anda berada. Also influence. Dan juga pengaruh. How are you using your influence for God? Bagaimana Anda menggunakan pengaruh Anda bagi Tuhan? How is your influence? Bagaimana pengaruh Anda? Are people drawn closer to you drawn closer to God as a result of your influence, or drawn further away from God as a result of your influence? Apakah orang-orang menjadi lebih dekat kepada Tuhan dengan pengaruh yang Anda berikan, ataukah mereka menjadi lebih jauh daripada Tuhan karena pengaruh yang Anda miliki? I think the problem is we start treating these gifts as if they are ours. Saya rasa masalahnya di sini adalah kita seringkali memperlakukan akan berkat-berkat ini seperti kita yang memilikinya. I think the sin is in starting to think this is my time, my talent, my influence. Saya rasa dosanya adalah dimulai ketika kita berpikir bahwa ini adalah waktu saya, ini adalah talenta saya, dan ini adalah pengaruh saya. And I like Paul's words in 1 Corinthians 6:19 and 20. He says, we are not our own. Dan saya menyukai apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam buku 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 bahwa kita bukanlah milik kita sendiri.
So straightforward. We are not our own. We are bought with a price. Sangat terus terang dikatakan bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Friends, I hope you understand, Saudara-saudari, saya harap Anda memahami, above all types of stealing and robbery, di atas dari segala pencurian dan perampokan, what you rob God of the most, yang sering kali kita rampok dari Tuhan, the great, more than tithes and offerings, the greatest robbery that you do against God lebih daripada mengambil akan perpuluhan dan persembahan, perampokan yang sering kali kita lakukan yang terburuk is by robbing God of yourself. adalah merampok Tuhan dari diri kita sendiri. Understand that? Apakah Anda memahami akan hal tersebut? You rob God of yourself. Anda merampok Tuhan dengan diri Anda sendiri. You keep yourself away from God. You don't surrender to Him. You're robbing Him of yourself. Anda menjaga diri Anda sendiri, tidak menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Anda merampok diri Anda dari Tuhan. It's the greatest robbery you've ever committed. Dan itu merupakan perampokan yang paling luar biasa yang telah Anda lakukan. Sure, you've been robbing Him of your health also. Dan tentunya juga Anda telah merampok dia dengan kesehatan Anda. And it's important to ask, if we are not our own, all right? If our bodies are not our own, Dan ini sangat perlu untuk dipertanyakan, jika tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, who gives you the right to eat whatever you want? siapakah yang memberikan Anda hak untuk memakan apa yang Anda mau? Did you understand what I just said? Apakah Anda memahami apa yang baru saja saya katakan? If Paul is saying we are bought with a price, we are not our own. If we belong to Him, who gives us the right to put in our body whatever we want? Jika Paulus berkata bahwa kita bukanlah milik kita sendiri dan kita telah dibeli dengan harga yang mahal, lalu siapakah yang memberikan hak kepada kita untuk memakan apa yang kita mau? In other words, you don't have the right to die before the time God has intended for you. Dengan kata lain, kita tidak memiliki hak untuk mati sebelum waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. You understand, it was Satan. Apakah Anda pahami bahwa itu adalah setan? In Isaiah 14, we read about him. You've read that multiple times. I will be like the Most High. I want to raise my throne to the side of the north like God. Kita membacanya di dalam buku Yesaya 14, kita telah membacanya dan memahaminya bahwa saya mau menjadi yang lebih tinggi daripada Tuhan. Saya mau menaikkan tata lebih tinggi daripada Tuhan. Saya mau menjadi melebihi akan Tuhan. He wanted to be, God. He wanted to take his place. Anda mau menjadi Tuhan, Anda mau mengambil akan tempatnya, tahtanya. Aren't you and I guilty of that? Apakah kita tidak bersalah akan hal tersebut? First commandment. Hukum yang pertama, we remove God from the throne and put ourselves on the throne of our heart. Kita menggeserkan Tuhan dari tahta dan kita menaruh akan diri kita sebagai di tahta. We're now becoming God. Dan kita sekarang menjadi Tuhan. Now that we're playing God, I'll be the God of my life. Dan kita bermain sebagai Tuhan, saya akan menjadi Tuhan dari diri saya sendiri. If you read Isaiah 14, then you recognize that that's a devilish spirit. Jika Anda membaca ayat Yesaya 14, Anda akan memahami bahwa itu merupakan spirit kesetanan. When we remove God and put ourselves, that's the devil's spirit. Jika kita menggeserkan akan Tuhan dan menaruh akan tahta diri kita sendiri, itu merupakan dari roh setan. When will we stop robbing God of ourselves? Kapan kita akan berhenti untuk merampok diri kita sendiri dari Tuhan? Again, it's a profound commandment. Sekali lagi, itu merupakan hukum yang sangat kuat. You may be stealing from the world, but you're robbing from God. Anda mungkin mengambil daripada dunia, tetapi Anda merampok dari Tuhan. He sees you do it and yet gives you life. Dia melihat Anda melakukan hal tersebut dan juga masih memberikan Anda kehidupan. Do you understand what this means? Apakah Anda memahami arti dari hal ini? No. Do you really understand what this means? Apakah Anda benar-benar memahami akan hal ini? He means he wakes you up in the morning. Yang dimaksudkan di sini, Anda bangun pada pagi hari. Even when he knows if I wake him up, he's not going to spend time with me.
Meskipun dia tahu, Tuhan tahu bahwa ketika saya membangunkan dia tidak akan menghabiskan waktu dengan saya. He will reject me, kick dirt in my face. Dia akan menolak saya, menaruh kotoran di muka saya. He will cause me a lot of pain. Dia akan membuat saya merasakan banyak kesakitan. And yet he wakes me up. Dan dia tetap membangunkan akan saya. Even when waking me up is literally waking up pain. Dan bahkan ketika membangunkan akan kita, itu adalah membangunkan akan sakit di dalam hatinya. No one loves you like God. Tidak ada yang mengasihi Anda seperti Tuhan. No one loves you like God. Tidak ada yang mengasihi Anda seperti Tuhan. I hope you take time to prayerfully consider that. Saya harap Anda mengambil waktu untuk benar-benar mendoakan akan hal tersebut. If you'd like to end this robbery, jika Anda mau mengakhiri akan perampokan ini, join me please in prayer on your knees as we ask God to come in and fulfill the law and let us know that we with Jesus will never steal. Mari bersama-sama dengan saya kita bertelut dan kita memohon agar Tuhan boleh memenuhi akan hukumnya di dalam hidup kita, karena dengan Tuhan kita tidak akan pernah merampok. Let us pray. Mari kita berdoa. Loving God, thank you again. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kembali. What an honor. Merupakan suatu kehormatan. So undeserving, Lord. Kami sangat tidak layak. So unworthy. Kami sangat tidak layak. We don't deserve any bit of your love. Kami tidak layak untuk bahkan sekecil kasih yang Kau miliki. And yet that has never kept you from giving us your all. Dan itu tidak pernah menjauhkan Engkau dari memberikan akan segala sesuatunya bagi kami. Thank you for reminding us, Lord, no one loves us like you. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mengasihi kami seperti Engkau. Just to be mindful of that. Itu merupakan suatu pengingatan bagi kami. Help us to consider that in prayer. Tolong bantulah kami untuk boleh memahami itu di dalam doa kami. Help us to spend more time with you. Tolonglah kami untuk boleh memberikan lebih banyak waktu bersama-sama dengan Engkau. You may help us realize how much pain we bring you, Lord. Dan bantulah kami untuk boleh menyadari betapa besar kesakitan yang telah kami bawa kepada Engkau. Forgive us, please, for our wickedness, Lord. Tolong ampuni kami untuk kejahatan kami, ya Tuhan. Humble and purify us, please. Tolong rendahkan dan sucikanlah kami. Forgive us for robbing you of our own self. Tolong ampuni kami karena kami telah merampok diri kami sendiri daripada-Mu. We thank you for Jesus. Kami berterima kasih untuk Yesus. We thank you for your promise that if you live in us, Kami berterima kasih untuk janji-Mu karena jika Engkau hidup di dalam kami, we will not steal, we will not rob you. kami tidak akan mencuri, kami tidak akan merampok akan Engkau. Help us, Lord, to live by the promises of God. Bantulah kami, ya Tuhan, untuk boleh hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan. May Jesus live in us and fulfill the law. Kiranya Tuhan boleh hidup di dalam kami dan mentaati akan hukum ini bagi kami. We thank you and praise you in Jesus' name. Kami berterima kasih dan memuji akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.